Ada sebuah amalan yang begitu luar biasa, yang mana penyebutan ayat tentang amalan ini juga berada di tengah-tengah atau di sela-sela penyebutan hukum puasa di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada pada bulan suci Ramadan, hari-hari di mana Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi kita dengan setiap amal saleh yang kita lakukan pada setiap hari pada bulan Ramadan. Adapun kita pada siang harinya berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Begitu pula di malam harinya kita menghidupkan malamnya dengan qiyam, bangun malam untuk melaksanakan solat-solat sunnah pada malam hari di bulan Ramadan. Di samping itu juga kita memperbanyak segala bentuk amal ibadah apapun, mulai dari baca Al-Quran, berbanyak zikir pada Allah, bersedekah, berbagi. Maka ini merupakan amalan yang begitu luar biasa, yang apabila kita kerjakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi ganjaran pahala kebaikan yang begitu besar nanti yang akan kita dapatkan di hari akhirat nanti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang kami bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-Ku, kata Allah, bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka kabarkanlah bahwasanya sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, aku akan kabulkan doa, ya, orang yang berdoa, idza da'an, apabila ya kalian memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya, maka hendaklah kalian mengikuti, memenuhi segala perintahku, wal yu'minu, beriman padaku, la'allahum yarshudun, ya, agar kalian ya senantiasa dalam kebenaran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Maka pada ayat ini ada sebuah amalan yang begitu luar biasa yang kaitan eratnya dengan bulan suci Ramadan. Ya, di samping dari amalan-amalan yang kita sebutkan yang tadi, maka pada ayat ini ada sebuah amalan yang begitu luar biasa, yang mana penyebutan ayat tentang amalan ini juga ya berada di tengah-tengah atau di sela-sela penyebutan hukum puasa di bulan suci Ramadan, yaitu berdoa. Ya, doa, ya, kita bermunajat, bermohon kepada Allah tabaraka wa taala, ya, segala hajat kita, segala permohonan kita, segala kebutuhan kita dunia dan akhirat kita. Ya, maka permintaan doa tersebut kita tujukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, menyebutkan penjelasan tentang ayat ini, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menyebut ya ayat tentang doa, ya, amalan doa, amalan yang bisa kita kerjakan di sepanjang hari di bulan suci Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan sekalipun, ya, yaitu di sela-sela penyebutan hukum puasa. Menandakan apa? Bahwasanya amalan doa ini ya berkaitan erat dengan bulan Ramadan. Ya, atau makna lainnya adalah bahwasanya bulan Ramadan
adalah merupakan salah satu bulan, salah satu di mana terdapat waktu yang mustajabah doa. Ya, sepanjang hari bulan Ramadan itu terdapat waktu-waktu yang mustajabah doa. Bahkan sepanjang hari seseorang melakukan ibadah puasa, ya, maka waktu tersebut adalah waktu yang mustajabah doa. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, amalan yang sangat mudah untuk bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan di dalam hari-hari kita di bulan Ramadan ini, ya, maka jangan sampai kita malah melupakannya, malah meninggalkannya. Kita memohon kepada Allah karena kita seorang hamba, ya, seorang hamba itu butuh kepada Rabb, ya, yang bisa memberikan apapun yang terbaik untuk kita, ya, dan memohon hanyalah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka para ulama menyebutkan, ya, ada waktu yang paling utama, ya, seseorang berdoa dan doanya terkabul, ya, khususnya di bulan Ramadan atau pada umumnya juga di luar bulan Ramadan, di saat seseorang melakukan ibadah puasa. Yang pertama adalah waktu sahur, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap malamnya, ya, hina yabqa thuluthul lail, ya, ketika tersisa sepertiga akhir malam. Yaqulu man yad'uni fa astajib lahu. Ya, Allah berfirman, siapa di antara hamba-hambaku yang memohon padaku, yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa astajib lahu fa a'tiyahu. Ya, barang siapa di antara hamba-hambaku yang meminta kepadaku, maka aku akan beri di saat itu. Ya, wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu, dan barang siapa di antara hamba-hambaku yang mohon ampun padaku pada waktu itu, maka aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwasanya doa dan taubat, ya, permintaan ampun atau istighfar yang dipanjatkan oleh seorang hamba pada waktu sahur atau pada waktu sepertiga akhir malam, ya, ini maka akan mudah dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, maka kita yang setiap subuhnya, yang setiap malamnya bangun untuk makan sahur, ya, maka kesempatan yang Allah berikan ini jangan pernah kita sia-siakan. Ini kesempatan kita untuk bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala, memperbanyak doa di waktu tersebut. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan bahwasanya waktu ini adalah waktu yang diliputi banyak rahmat, di mana doa permohonan hamba itu banyak dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala pada waktu tersebut. Maka ketika kita bangun, ya, di sepertiga akhir malam atau di waktu sahur, jangan hanya sekedar makan sahur saja, tetapi perbanyak doa di saat itu, karena saat-saat di mana doa kita diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua, waktu yang paling utama seorang hamba berdoa dan dikabulkan doanya di bulan Ramadan atau secara umumnya di saat berpuasa, baik puasa wajib, puasa Ramadan maupun puasa sunnah lainnya, berdasarkan hadis dari Nabi SAW, ya, yaitu di saat seseorang melakukan ibadah puasa, di saat seseorang menjalani puasa di siang harinya. Kata Nabi SAW dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya salah satu la turaddu da'watuhum, ada tiga, ya, ada tiga golongan, ada tiga orang yang tidak tertolak doanya. Kata Nabi SAW, as-shaim hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa, ya, sampai waktu berbuka, ya, sampai ia berbuka. Maka kita yang menjalani ibadah puasa Ramadan, ya, insya Allah 30 hari full di bulan Ramadan, maka hari-hari kita itu diliputi, dipenuhi dengan waktu yang mustajabah doa. Sepanjang hari kita melakukan ibadah puasa, sejak masuknya waktu imsak, ya, haramnya melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa, sampai tibanya waktu berbuka, ya, maka sepanjang hari itu adalah waktu yang mustajabah doa. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Selama sebulan full ini, pada bulan suci Ramadan, pergunakan kesempatan yang Allah berikan tersebut. Untuk apa? Memperbanyak doa, bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala, minta kepada Allah kebaikan dunia akhirat, minta kepada Allah segala hajat kita, baik dunia maupun akhirat. Maka Allah pasti akan kabulkan doa kita.
Kalaupun Allah tidak mengabulkannya, bisa saja Allah menundanya, ya, dan kita akan memperoleh nanti di akhirat, atau Allah memberikan yang terbaik kepada kita, ya. Yang mungkin apa yang kita minta tidak baik untuk kita, tapi Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik yang lainnya. Maka berdasarkan hadis ini, as-shaim, ya, hatta yuftir, ya, kita mengetahui bahwasanya orang yang berpuasa, ya, yang menjalani ibadah puasa di siang harinya sampai ia berbuka, ya, hatta yuftir, ini adalah waktu yang mustajabah doa. Yang kedua kata Nabi, wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil, maka doa mereka mustajabah. Ya, doa seorang pemimpin yang adil itu mustajabah. Yang ketiga adalah wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Ya, orang yang terzalimi. Hadis riwayat Ahmad. Maka hati-hati kita, jangan sampai, ya, sekali-kali menzalimi orang lain. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kenapa? Karena doa mereka, ya, tidak ada hijab antara doa mereka dengan Allah. Mudah bagi Allah untuk langsung mengabulkan doa orang-orang yang terzalimi. Maka hati-hati jangan sampai kita menzalimi orang lain, karena doa mereka adalah doa yang mustajabah. Kemudian yang ketiga kata para ulama, adapun waktu yang paling utama, ya, terkabulnya doa khususnya di bulan Ramadan atau di saat seseorang berpuasa, baik puasa wajib, puasa sunnah, yang di luar Ramadan, adalah ketika berbuka. Nah, ini waktu yang paling ditekankan oleh para ulama untuk kita berbanyak doa. Jangan sampai kita meninggalkan, ya, kesempatan yang begitu luar biasa ini, yaitu ketika berbuka puasa. Ya, maka perbanyaklah doa. Berdasarkan hadis, kata Nabi SAW, inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watan ma turaddu. Ya, sesungguhnya doa orang, ya, yang berpuasa ketika berbuka puasa tidak ditolak. Ya, doa orang yang berpuasa ketika berbuka puasa itu tidak ditolak. Nah, maka hadis dari Ibnu Majah, maka ini kesempatan bagi kita. Jadi sisa-sisa hari-hari di bulan Ramadan ini, pergunakan sebaik mungkin waktu itu. Waktu menjelang berbuka puasa atau waktu ketika hendak berbuka puasa, maka perbanyak doa. Bersungguh-sungguh bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, memohon kepada Allah, maka Allah pasti akan ijabah setiap doa kita, setiap kebutuhan kita, hajat kita, dunia dan akhirat kita. Allah mustajab. Allah ijabah doa kita. Adapun doa khusus yang Nabi SAW ajarkan, yaitu zahabal dhama'u wa batallatil aruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini hadis sebagaimana disebutkan, karena Rasulullah SAW idza aftara qala zahabal dhama'u wa batallatil aruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun Nabi SAW ketika telah berbuka, ya, beliau berucap zahabal dhama'u, ya, dahaga telah hilang, wa batalatil aruqu, urat-urat telah basah, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala sudah ditetapkan insyaallah. Ya, maka ini yang menjadi doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW, yang kita membacanya setelah berbuka atau ketika berbuka. Ya, berdasarkan, ya, kalimat atau kata teks hadis idza aftara. Jadi Nabi membaca doa ini apabila telah berbuka. Ya, berbuka dengan yang disunnahkan, misalkan, ya, meminum air, kemudian memakan kurma dengan hitungan ganjil, ya, baru kemudian Nabi membaca doa zahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maka di sini juga hati-hati jangan sampai kita salah dalam memahaminya. Ya, membaca doa ini terlebih dahulu sebelum berbuka puasa. Harusnya kita berbuka dulu baru membaca doa ini. Adapun doa, ya, yang kita bacakan sebelum makan itu, ya, seperti biasa, ya, sebagaimana hadis dari Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Apabila kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah, bismillah, baca bismillah. Ya, ini tuntunan secara umum. Ya, ketika orang hendak berbuka puasa, mau makan, mau minum, ya, dan ketika telah masuk tiba waktunya berbuka, maka ucapkan bismillah. Bukan zahabal dhama'u, adapun zahabal dhama'u wa batalil uruqu itu setelah berbuka, ya, setelah kita minum dan makan. Ya, fa in nasiya ay yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan apabila seseorang lupa, kata Nabi SAW, menyebut nama Allah, membaca basmalah pada awal sebelum makan, maka ucapkanlah ketika teringat nanti bismillahi
awwalahu wa akhirahu. Allah membaca basmalah pada awal sebelum makan, maka ucapkanlah ketika teringat nanti bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini 3 waktu khusus yang diutamakan. Ya, 3 waktu khusus yang diutamakan. Yang mana doa kita mudah diijabah, mudah dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Yang pertama tadi adalah di waktu sahur, ketika kita makan sahur, maka pergunakan waktu itu untuk apa? Memperbanyak doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Yang kedua adalah ketika seseorang menjalani ibadah puasa di siang harinya, maka sepanjang harinya adalah waktu yang mustajabah doa. Dan yang ketiga adalah waktu yang sangat ditekankan ada di saat berbuka puasa. Maka jangan sampai kita meninggalkan waktu tersebut atau kita terlalai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika menjelang berbuka puasa yang harusnya itulah waktu yang mustajabah doa, justru kita malah disibukkan urusan-urusan yang lainnya, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya sekalipun. Maka tinggalkan segala yang tidak bermanfaat. Gunakan waktu tersebut untuk apa? Bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Di samping ada banyak waktu-waktu mustajabah doa yang lainnya sebagaimana biasanya pada hari-hari biasanya. Misalkan antara waktu azan dan iqamah, ketika turun hujan, maka ini juga doa-doa yang mustajabah, waktu-waktu yang mustajabah doa. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, selagi Allah masih berikan kesempatan kepada kita menjalani hari-hari kita di bulan suci Ramadan sampai tuntas nantinya 1 bulan, maka gunakan sebaik mungkin kesempatan ini untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala, meminta apapun kebutuhan kita untuk dunia dan akhirat kita. Doakan kaum muslimin di seluruh dunia agar Allah berikan kebaikan dari setiap diri kita dan kaum muslimin di seluruh dunia. Doakan negara-negara kaum muslimin agar selalu dalam keadaan aman. Maka ini waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat agung untuk kita memperbanyak doa. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana waktu sepanjang hari bulan Ramadan adalah waktu yang mustajabah doa. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita tingkatkan amal soleh kita dengan bersemangat melaksanakan puasa di siang harinya, bersemangat ketika salat malamnya, bersemangat ketika bersedekahnya, bersemangat ketika membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran di setiap harinya. Dan ingat, jangan lupa perbanyak juga doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima setiap amal ibadah kita, dan Allah catat sebagai pahala kebaikan yang nanti kita akan memetiknya di hari akhirat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syamam, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.